Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana Sardi dalam acara podcast Mandua Kota Padang Panjang. Nah, sekarang kita berada pada program yang sangat dinanti, yaitu program Alumni Memotivasi. Oke pemirsa sahabat madrasah dimanapun Anda berada. Sekarang kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial sekali, yakninya pasti dari alumni Mandua Kota Padang Panjang. Siapa lagi? Ya, di sebelah kiri saya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saya panggil Pak? Bang aja lah. Oh, Bang. Kan sama kita. Ya, terus. Beliau ini adalah alumni Mandua Kota Padang Panjang. Mungkin perkenalannya bisa diserahkan sama Bang sendiri, Bang. Baik. Tafadhal, Bang. Tafadhal. Syukran. Akuna Iqbal. Ya, dimulai dari salam lagi kali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Syah Kurniawan, biasa disapa oleh teman-teman di sini, guru-guru kami Irwan dulunya. Dulu bersekolah di sini dari tahun 2012 ya, 2012. sampai tahun 2015. Alhamdulillah menamatkan di tahun 2015. Ya, saya di sini dulu efektif IPA namanya, IPA 1. Jadi IPA dari 1. Itu unggul, Bang? Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Dulu tinggalnya tuh di kos atau asrama? Tunggu tinggal di asrama. Oh, di asrama. Sama kan kita di asrama ya. Oh iya. Kebetulan Lupa deh. kebetulan kita satu asrama dulu. Ya. Beliau senior saya. Jadi dulu di sini di asrama di IPA 1 efektif. Kalau sekarang namanya nggak ada efektif lagi ya? Nggak ada nama sekarang karena pakai kurikulum merdeka ya, Bang. Siap. Wah, itu nanti kita bahas ya ke depannya itu. Apa-apa. Yang penting madrasah tetap unggul. Oke, madrasah tetap unggul. Pelajarannya masih sama kayak sebelumnya, Bang? Siap. Masih. Ya, dulu menamatkan sekolah di sini. Alhamdulillah tinggal di asrama dulu sampai 2015. Habis itu lanjut studi di Universitas Andalas. Setelah itu sempat bekerja di perusahaan swasta beberapa tahun. Setelah itu mencoba meraih cita-cita ini yang saat ini alhamdulillah atas berkat Allah semuanya Nih, ya. saya potong lah, Bang. Apa Cita-cita sekarang ini yang mana nih, Bang? Iya. Yang Abang pakai baju sekarang ini atau Iya. yang kemana tuh, Bang? Banyak soalnya cita-cita Abang dulu nih. Banyak. Ini aja. Jadi cita-cita dulu memang jadi prajurit TNI. Tapi dalam perjalanan menuju prajurit itu ya beberapa dinamika lah sudah dilalui alhamdulillah. Itu Jadi Bang sempat langsung dapat jadi prajurit ini sekali tes kah atau simsalabim bla langsung jadi itu? Tidak. Jadi namanya suatu pencapaian ada proses Ada yang harus proses, dilalui. Memang nggak sekali waktu itu, kebetulan kami udah tes 4 kali, yang keempat kali baru masuk di SEPA-PK TNI. Abang nih tesnya tamat sekolah dulu langsung tes atau kuliah dulu baru tes? Kuliah dulu. Kuliah Jadi, dulu. Ya, jadi tamat dari sini 2015. Dulu sempat coba tes Akademi Taruna TNI di 2015, tapi belum rezeki. Ikut masuk SBMPTN di Universitas Andalas. Nah, waktu itu kami ambil hukum. Jurusan hukum. Jadi S1 hukum di S1 UNAN, hukum di UNAN. Itu pun teman yang ngisiin. Teman yang ngisiin. Jadi karena waktu Untuk itu registrasinya. fokus pada seleksi Taruna TNI. Taruna, ya. Jadi teman yang ngisiin, apa yang bagus jurusannya? Cari aja yang akreditasi A. Apa? Kedokteran. Jangan nanti kamu nggak lulus lagi tahun depan ya, baru bisa tes lagi. Sempat di underestimate gitu. Tapi Belum coba langsung dikasih. Iya. Soalnya dulu kita nggak bimbel. Kalau teman-teman di kelas kan rata-rata pada bimbel semua ya. Di man kita belajar, di kelas belajar, di luar ada di ambil luar ada kelas bimbel. tambahan bimbel. Betul. Nah, kita sendiri waktu itu nggak ambil bimbel. Jadi memang fokus latihan fisik sendiri, browsing sendiri. Berarti Bang udah dari sekolah kayak latihan fisik, Iya. gimana caranya menjadi
prajurit nantinya. Iya, alhamdulillahnya dulu ikut organisasi. Ya, Apa mulai namanya dari- bang? Di sekolah dulu tuh? Ya dulu sempat ikut pramuka dari Penggalang, dari sebelum masuk Diman udah pramuka, ikut kegiatan-kegiatan. Yang kebetulan pramuka itu ada pelajaran seperti semi militer lah. Iya, Jadi iya, betul. kita udah diajarkan PBB, udah diajarkan dasar-dasar, tali temali, pioneering dan lain sebagainya. Nah alhamdulillah itu sangat membantu dalam perjalanan menuju karir kita. Jadi buat ini kan podcastnya alumni motivasi Alumni ya. Jadi motivasi. ya, bagi adik-adik paling saya memberikan motivasi bahwa suatu perjuangan itu harus dilalui dengan proses-proses yang kita tidak bisa menduga, ya kan? Nah, namun pada perjalanan proses itu berusahalah menempuh jalan-jalan yang terbaik. Misalnya ikhtiar-ikhtiar kita gimana? Ikut organisasi, ya seperti bimbel tadi dan lain sebagainya. Walaupun abang ikut bimbel kan. Nah, itu adalah satu ikhtiar. Jadi pertama itu. Kemudian sampai di mana tadi? Sampai di Kuliah ya. Kuliah. Bang. Jadi Kuliah. karena teman yang ngisiin, akhirnya ya udah yang akreditasinya aja gitu kan. Yang akreditasinya apa? Universitas Andalas ada nih Fakultas Hukum. Ya udah isiin Fakultas Hukum. Yakin nih Fakultas Hukum kan jurusan IPA ya kan. Sedangkan Biasa hukum soal-soal nih hukum itu banyak soal mengarah ke IPS. IPS, ya, Udah isi aja gitu kan. Akhirnya ikut ujian SBMPTN. Alhamdulillah terima di terima di Unan. Hukum Unan. Hukum Unan. Yang tamat kuliah sambil kerja juga waktu itu. Di kuliah saya sempat jadi supir rental, sempat jadi catering, sempat jadi ya semua asalkan halal, asalkan itu Alhamdulillah, Iya. asalkan baik, uang lah. baik lagi halal, Iya, ya, iya, sebagaimana guru-guru kita di Iya, madrasah iya, mengajarkan. Ya. Baik dan halal. Itu kuncinya tuh. Iya. Kemudian sempat juga dulu jadi penyiar radio selama di Penyiar radio, Bang? penyiar radio. Boleh di kita tahu Padang. gimana caranya jadi penyiar radio, Bang? Dikit-dikit dulu Ya kan. kayak Iqbal mulai tadi ya kan. Selamat sore sahabat madrasah semuanya gitu kan. Kemudian Itu kapan tuh, Bang? Kalau jadi penyiar radio tuh? itu masa-masa di akhir-akhir kuliah itu 2 tahun terakhir kuliah. 2 tahun 2 tahun. terakhir. Jadi hampir sekitar 2 tahun jadi penyiar radio. Nah, tamat dari kuliah itu langsung masuk tes PAPK. Nah, di kuliah saya dulu tetap aktif juga tuh organisasi pramuka. Pertama BEM. tes di Taruna. Taruna gagal. Taruna gagal. Masuk Tahun? Fakultas Hukum Unan 2015. 2015. Kemudian Nah, masuk di Unan masuk Unan. sampai tamat 2020. Memang agak lama waktu itu aktif di organisasi dan waktu itu ada COVID juga. Ya beberapa banyak dinamika beberapa yang di terkendala kampus di lah bawah. gitu. Jadi tamatnya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Termasuk cepat, Bang, ya? 2020. Tepat. Kok cepat? Cepat, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting tetap mengukir prestasi. Oke, siap. Alhamdulillah waktu itu lulus dengan ya IPK 3,55 di Fakultas Hukum Unan. Nah, itu kali pertama saya daftar. Pertama daftar di daftar. SPAPK. Apa kepanjangannya, Bang? Sekolah Perwira Prajurit Karir. Nah, TNI. SPAPK, Sekolah Prajurit. Perwira Prajurit Karir TNI. Oke, itu namanya. Nah, itu dia. Kemudian itu 2020 daftar, waktu itu hobi-hobi nge-gym. Badan masih ibaratnya terlalu ini katanya, terlalu Ya, kayak gini, kurang Bang, ya? ideal, terlalu besar bobotnya gitu. Ini ideal nggak, Bang? Ideal, Ideal, Bang. Ini ideal. Kurus kayak gini, Bang. Ideal. Itu, Ideal itu. Itu ini Ini cuma sisa-sisa. Ih, Setelah ini tangan paha, Bang. setelah beberapa degradasi otot, pengurangan massa otot. Oke, Bang, kita mundur dikit ke belakang, Bang. Ini kan kita berbicara tentang alumni ini. Ya. Nah, sekarang kan kita fokusnya nih ke adik-adik nanti ke depannya gimana ketika nonton ini. Nah, mereka pasti pengen tahu gimana keluh kesah Bang ketika di Man 2 Kota Padang. Kalau dulu namanya Mankobar, Bang, ya? Iya, Pengalaman yang paling berharga yang berkesan bagi Abang di Mankobar tuh. Pengalaman paling berkesan ya. Dulu saya di Man Kota Baru tinggal di asrama. Pastinya memiliki banyak memori-memori lah di asrama, sama di kelas juga sih. Iya. Tapi di asrama itu yang berkesan, kita waktu awal-awal masuk di asrama, kalau di sekarang saya yakin nggak ada kali ya. Waktu awal datang malam-malam tiba-tiba dibangunin beruduk baris gitu kan, pakai kain sarung gitu kan, senior kayak ninja gitu kan, dulu ada di situ. Dibuatnya Ada drama-drama militer tuh. di sini Oh. dulu, makanya kita bisa terbentuk ada militansinya kan. Dari awal udah dimasukkan. Iya. Kalau di militer itu namanya
pendadakan. Nah, Pendadakan. di asrama Man Kota Baru ada pendadakan itu dulu. Apa namanya dulu bang? Nggak tahu namanya apa ya itu ya, ospek ya. Aspek dadakan itu. Nah itu mengesankan. Jadi datanglah senior-senior kita kan, datang baris, ibaratnya pembentukan karakter lah. Pembentukan karakter di luar sekolah, kita di asrama di sini ada pembentukan karakter. Jadi kita mengenal senior, kemudian pembentukan sikap ya kan, sikap dan perilaku kita ya kan, disiplin kita. Kemudian di sini itu yang membuat kita terbiasa adalah di sini jam 3 udah bangun. Mandi rebutan di Jam kamar 3 mandi, pagi, Bang? bak yang panjang itu di asrama ya kan. Berarti mandinya bareng. Sama kalau TNI juga bangunnya jam 3. Jam 3 juga. Bangunnya jam 3. Makanya kalau pas masuk TNI dari alumni Man Kota Baru mau masuk TNI itu nggak akan kaget. Karena kalau di Man Kota Baru di asrama udah biasa bangun jam 3. Cuman lebih ke agak keras dikit ya bang. Nah, agak keras dikit. Nah, di asrama itu juga dulu saya Kismu Amni namanya. Apa tuh bang? Bagian keamanan, Oh, Kismu keamanan. kan bagian keamanan. Jadi keamanan di asrama itu namanya Kismu Amni. Jadi Abang kita ketuanya? tuh yang geruduk-geruduk bangun, kum. Nah, kalau bahasa Arabnya kan kum ya. Kum, bangun ya kan. Bangun jam 3 itu harus ke bersih-bersih, wudhu, ke masjid, harus sholat tahajud dulu berbarengan. Nah, nilai-nilai moral seperti itu insya Allah nggak akan terlupakan kalau kita ya di sinilah di madrasah yang notabene ada dormitorinya kan, ada asramanya. Ada asrama, gitu. Nah ya. itu sangat mengesankan dan cukup membentuk karakter pastinya dari para alumni. Pasti alumni semua merasakan itu ya kan. Iya, saya pun merasakan ya. Ya kalau di kelas juga seperti itu. Kita ya ibaratnya belajar di sini dengan suhu yang dingin ya kan, sejuk ya kan. Man Kota Baru termasuk suhunya yang luar biasa dingin. Ya, luar biasa dingin. Setelah tapi nyaman. Saya merasakan karena setelah pindah dari Man Kota Baru pindah ke iklim yang suhu panas itu Berbeda langsung. beda lagi. Memang ingat Tetap merasa nyaman di Man Kota Baru bang. tetap merasa antara dua gunung kan, Merapi dan Singgalang ya kan. Kalau pengalaman di luar asrama itu mendaki gunung ya kan, kalau weekend ya kan. Itu juga nggak kalah Kalau dulu asik. bang pernah mendaki gunung bang? Pernah. Gunung mana ada bang? Gunung Merapi sama Singgalang itu tapi nggak sampai puncaknya. Kalau yang Singgalang, kalau Merapi sampai puncak. Sampai Kalau puncak. Merapi yang dekat sini. Kalau dulu masih terbuka untuk wisata gitu bang ya. Ya. Jadi saya mau selesaiin dulu nggak yang ini, yang sampai lulus PPK-nya belum tadi? Boleh bang, baru tadi lulus PPK bang. Lanjut bang. Iya. Jadi gagal di SPPK 2020 itu masuk salah satu perusahaan finance di Padang. Ya, Alhamdulillah terima kerja sambil memang dalam hati ternyata juga terbesit nanti mau tes lagi. Jadi tanamkan sikap atau semangat pantang menyerah. Ya kan? Ruhul jadid lagi, ya kan? Semangat baru lagi, ya kan? Yang diajarkan di madrasah kan gitu ya. Ruhul jadid. Jadi semangat baru. Kalau kita udah gagal sekali, jangan patah semangat. Coba lagi, walaupun di perjalanan ada dinamika lagi yang mungkin bisa merubah arah ya kan dan lain sebagainya. Ada yang mematahkan semangat gitu bang. Iya, gagal kerja di perusahaan swasta kira-kira hampir setahun juga buka lagi itu. Nah, ini percobaan yang kedua alhamdulillah tahun 2021. 2015. Pertama kan 2020. Tadi 2015 Taruna. 2020. 2020 SPPK, SPPK. gugur di daerah. Gugur daerah. Iya. Taruna makanya gugurnya di itu mana bang? Kan bagal. Kalau Taruna itu gugurnya dia di Pantuhir daerah yang daerah itu juga? akhir daerah. Kemudian yang di 2020 itu gagalnya di daerah sampai yang mengesankan waktu itu dia bilang, "Ini kamu mau jadi tukang pukul atau mau jadi tentara?" katanya. Karena badannya karena dilihat kurang proporsional katanya gitu. Terlalu besar bang. Nah, singkat cerita gagal di situ, saya kerja di salah satu perusahaan swasta di bidang finance. Sampai akhir tahunnya minta izin sama pimpinan kan, Pak saya mohon izin, saya dari awal udah cerita juga sebenarnya pas lamaran kerja, saya cita-citanya sebenarnya ingin jadi tentara tapi saya gugur, nanti mohon izin diperkenankan untuk tes kembali, diizinkan, alhamdulillah diizinkan. Jadi kerjanya jangan keteter ya, siap. Ya, Oh, kita itu masih siap, kerja bang ya? Masih kerja, masih kerja di perusahaan finance swasta. Iya. Kemudian salah satu perusahaan finance itu mempersilahkan ya udah kamu saya izinkan tapi kerjaannya harus tuntas ya, jangan kececer. Kalau yang butuh didelegasikan sama rekan kerjanya. Kemudian alhamdulillah waktu itu kepanggil tuh ke pusat ke Jakarta. Iya, waktu itu saya masih ingat hujan-hujan badai, ada kakak angkat saya yang bantu waktu itu nganterin ke bandara lagi
ke Lantamal 2 waktu itu di Padang Di itu. Padang. Panitia seleksinya di Lantamal 2 Teluk Bayur. Teluk Itu Bayur, banjir Bang. tuh diterjang pakai mobil sampai plat mobilnya hilang ya kan, nerjang banjir gitu kan. Alhamdulillah waktu itu mendadak dan melengkapi berkas. Oke, oke. Disuruh melengkapi berkas, kemudian dipanggil ke pusat. Itu dadakan. Ini yang ketiga kan, Bang? Ini yang kedua. Oh, yang kedua. Oke, Nah, oke. di pusat itu belum rezeki. Akhirnya gagal lagi di pusat. Kan di pusat itu ya kalau ada yang nanya persiapannya apa aja gitu kan, semuanya ya persiapan administrasi, jasmani, ya kan, psikologi, mental ideologi, ya kan, kemudian akademik, semuanya itu psikologi juga, semuanya dipersiapkan. Lanjut. Ini Sampai yang di pusat kedua. gugur. Malu tuh nggak mau pulang. Ya mau terus pikir ya merantau aja lah. Pas pulang kan dari Magelang itu tahun baru ya kan, tanggal 31. Masih tahun yang sama 2020. Iya, saya pulang naik kereta kan, di kereta kembang piu piu, air mata netes kan. Ya Allah, ini belum rezeki ya kan, udah sampai di pusat ya kan. Itu tahun 2021. Itu sampai pusat itu berapa orang itu, Bang? Dari Sumatera Barat waktu itu kalau nggak salah berapa? Yang jelas dari lulusan saya itu ada 6 orang. 6 orang. Yang diambil 4 orang, 2 orang yang pulang. Termasuk Abang yang pulang. Termasuk abang yang pulang. Itu tahun 2021. Lanjut. Yang Habis ketiga. itu, sempat pulang sebentar ya kan, kerja lagi salah satu perusahaan swasta lelang Ini nasional. tahun Kerja 2021? lagi. Ya 2022-nya awal tahun itu kan akhir tahun, udah langsung besoknya kan udah tahun Oh baru gitu. ya kan. Boleh, boleh. Iya, Pantukhir pusat itu di akhir tahun. Ya, jadi penentuan. Jadi awal tahun itu udah buka pendidikan kalau yang di sekolah perwira PK ini. Itu apa namanya, Bang? Apanya? Tadi kan Taruna, Pak PK. Iya, ini PPK lagi. Pak PK lagi. Iya, PPK lagi. PK. Jadi Ini tahun 2000? 2021 gagal. Gagal. Jadi kan tahun 2022 kerja lagi tuh. Kerja, Tapi nggak mau pulang dalam hati. Ditelepon kan. Saya punya sahabat namanya sekelas namanya Habibi, ya kan. Habibi, Iya kan. Kalau di apa-apa nelpon lah gitu kan. Saya nelpon. Saya nggak lulus lagi, belum rezeki nih. Ya. Saya pokoknya kalau nggak lulus saya nggak pulang, saya bilang kayak gitu. Sampai kayak gitu ya kan. Ya nggak pulang-pulang, emang nggak pulang-pulang hampir 2 tahun. Jadi 2022 tuh tes lagi pas kerja di perusahaan lelang itu. Saya izin juga sama atasan, akhirnya disuruh ya udah kamu milih aja. Kemudian waktu itu posisinya cukup bagus. Jadi MT leader, manajemen trainee leader di perusahaan lelang nasional. Itu lumayan gajinya kayaknya, Bang. Ya, alhamdulillah ya kan. 2 digit. Alhamdulillah, ya kan. Tapi jangan pikir itunya ya kan. Iya. Maksudnya Ini karena masih ada impian yang pengen dikejar. nah, kan? dari salah satu hal yang perlu diingat itu adalah ketika kita mengejar impian, kita harus rela mengorbankan. Ya kan? Kalau kita mengejar satu impian dan kita ragu-ragu, gak mau ninggalin ini, ya gak akan sampai ke impian yang mau kita tuju, ya toh? Betul. Nah, jadi saya korbankan waktu itu, saya MT leader di sini, di perusahaan ini, konsultasi lah sama HRD-nya, sama pimpinan perusahaan, Pak saya mau tes lagi. Ya udah, diizinin, awal-awal diizinin, akhir-akhirnya disuruh resign. Disuruh Ya, resign iya. aja lah gitu, daripada izin terus saya kata. Iya, karena proses seleksi SEPA PKTN itu ya kira-kira ada makan waktu sebulan kali ya. Sebulan. Dari administrasi sampai itu. Nggak mungkin dong perusahaan kasih kita Izin yang namanya sebulan. izin sebulan, itu nggak ada perusahaan kayak gitu. Belum ketemu sih, Biasanya kecuali itu cuti- perusahaan punya bapak sendiri. Biasanya cuti hamil biasa gitu, Bang. Cuti hamil. Kita kan nggak hamil. Ya, alhasil waktu itu resign lagi di perusahaan lelang itu. Nah, saya tes PPK lagi, tapi melalui Panda Jakarta, udah nggak di Sumatera. Jadi 2 tahun awal tes itu di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tahun berikutnya di tahun yang ketiga tes ini di Panda Jakarta. Berarti tetap Panda Jaya. Menetap di Jakarta dulu. Menetap di Jakarta, karena kan merantau tuh di perusahaan lelang di MT Dan tadi. nggak mau pulang maksudnya. Nggak mau pulang, Nggak mau pokoknya pulang. harus sukses dulu baru Harus pulang. sukses Harus dulu, mau oke. tercapai dulu nih tujuan baru pulang. Siap. Sampai Ini baru keren. lebaran ya kan. Sampai ada lagu Allah Batahun ya kan. Itu di rantau itu. Lagunya itu viral. Putar nanti. Ya, pokoknya sampai lebaran nggak pulang sendiri di rantau ya. Kita pernah merasakan ya kan. Itu. Ya begitulah suka duka. Kalau orang Minang kan kata Pak Marde merantau. Pak Marde yang silek yang silang itu. Itu termasuk guru kita Iya, dulu. iya, guru kita itu, guru favorit itu. Guru ya favorit. kan? Jadi kan beliau itu kan pasilek kan. Kalau orang Minang ini pemuda-pemudanya memang merantau katanya gitu kan. Jadi kan Memang harus merantau lah kata Iya beliau. dong, harus merantau ya kan. Jadi sekitar 2 tahun itu nggak pulang.
pusing lagi. Udah resign kerja di sini, melamar PPK, gugur lagi, ngapain lagi ya? Ngapain lagi? Cari kerja lagi lah gitu kan. Dapat. Jangan putus asa, kita harus menyambung hidup dong. Nggak mau cerita waktu itu konsultasi tanya sama ayah gitu kan. Ayah gimana ini ada pramugara, ada PPK buka lagi. Ya udah fokus aja yang ini, ya udah nggak usah terlalu inilah dipaksakan, maksudnya kan berdasarkan pengalaman yang 3 kali udah coba nggak masuk ya kan. Kadang kata orang udah 3 kali udah cukup dah. Ya udah cukup lah, udah 3 kali. Kasihan kamu nanti karirnya di situ-situ aja gitu nggak. Umur dah berapa? Iya, kayak pasti ada meningkat, pindah kerja lagi, cari kerja baru lagi kan sulit katanya gitu. Ya fokuslah ke yang lain, mau apa kerja satu tempat fokus, jalani karir di situ ya udah lupakan. Hampir dilupakan. Tapi saya isengnya waktu itu lagi di busway kan di Transjakarta, buka nih PKTN ini daftarnya. Semua file-file yang ini yang kayak uploadan scanan ijazah gitu yang kan. sebelumnya Scanan udah ada. Likmin ya persyaratan administrasi sebelumnya masih tersimpan di HP kan. Ya tinggal upload aja kan. Upload aja lah. Ke daftar gitu kan. Lolos. Registrasi awal Tiba-tiba lolos. daftar ya kan. Pas registrasi ulang kan tetap kita ngurus bawa perlengkapan asli kan, validasi kan. Ya, beriringan tuh sama tes pramugara itu. Pramugara juga lanjut-lanjut, ada wawancaranya, tes bahasa Inggris, tes akademiknya, ada psikologinya, lanjut-lanjut semua. Sampai tahap pantukhir akhirnya di pramugara. Di salah satu perusahaan swasta itulah kan pramugara. Ya ini lanjut. Tapi alhamdulillahnya ini juga dijalani nih sampai akhir PPK ini. Alhamdulillah kepanggil waktu itu. Meskipun waktu pengumumannya itu masih deg-degan kan, karena pengumuman itu pagi. Ini posisi masih di mana nih Bang? Ini posisi waktu itu saya lagi di rumah om saya, udah resign saya di fitness, udah resign juga. Jadi trainer itu masih di resign. Jakarta ya? Masih di Jakarta. Jadi di antara dua ini mau jadi Pramugara kah? Pramugara atau ini. lanjut Ternyata di pramugara ini tiba-tiba pas setelah pantukhir itu nggak lanjut di pramugara. Oh memang ini jalan Allah mungkin. Ya udah saya fokus, saya nggak pantang menyerah kan, nggak usah pikirin lah, fokus ke PPK ini. Pas hari pengumuman tetaplah dijalanin semua tahapnya tadi, administrasi semuanya kan, ya mental ideologi, kesehatan, jasmani ya kan, akademik, psikologi ya kan, wawancara. Sampailah saat pengumuman, katanya besok pengumuman standby lewat WA pagi, mungkin sekitar jam 10 jam 11. Saya sampai jam 12 nggak dapat WA. Jadi makan siang liatin ya tante. Jadi mantau HP ini Bang? Iya mantau HP. Di depan saya ada hidangan makan siang, ada tante ya kan. Nggak makanlah kata tante itu. Ya tan ini belum ada kepastian nih, kalau ada dibilang kamu belum beruntung atau apa gitu, kamu belum memenuhi syarat kan jelas ya udah nggak lulus lagi. Jadi belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan nih. Jadi mantengin itu makanan udah terhidang ya kan. Ya udah nggak usah pikirin, makan aja dulu. Tetap enggak mantengin ini. Akhirnya sekitar dekat-dekat jam 12 dekat-dekat zuhur masuk. Selamat gitu ini kamu ini masuk ke grup ini ya kan, grup yang orang-orang lulus itu. Alhamdulillah. Padahal udah netes kan air mata. Udah ya Allah. Katanya sampai jam 11, sampai 12 belum ada kabar. Baru dapatnya itu pas mepet-mepet karena teman saya ada yang gugur sesama seleksi itu di salah satu grup itu ngomong, ini kamu lulus nggak? Ini saya udah dapat nih nggak lulus. Ini ada yang dapat nih yang lulus ngumpul di grup ini. Dak-dikduk dong. Wah, saya yang nggak lulus apa yang lulus ini gitu kan? Udah siang ini. Oh kan? jadi teman-teman udah pada dapat informasinya nih. Jadi singkat cerita lulus, ikut seleksi tingkat pusat waktu itu di Rindam Jaya selama 2 minggu. Alhamdulillahnya waktu itu dinamikanya semuanya dites ulang di situ di Rindam Jaya di tingkat pusat. Jadi pas pantukhir itu kan dibariskan parade, pantukhir upacara parade pantukhir itu. Nah saya kan niatan hati karena dulu sering mimpin di barisan kan di organisasi kan, pengen juga jadi pemimpin di pantukhir. Tiba-tiba ditunjuk tuh sama panitianya yang kiranya dia kenal lah gitu, bergaul mungkin selama seleksi gitu kan, ditunjuklah si A ini. Saya pikir ya nggak jadi kan. Ini bukan abang yang dipimpin. Bukan abang yang mimpin. Bukan. Tiba-tiba pas saya kan jurusannya hukum, alumni hukum UNAN kan tadi kan. Jadi jurusan hukum ditunjuklah si A ini yang dalam barisan ini tertuanya yang akan laporan. Pas latihan dia terus yang laporan. Tiba-tiba 5 menit di antara ada istilah namanya 5 menit menentukan. Jadi kita harus siap dengan keadaan apapun. 5 menit itu menentukan. Ya memang terjadi. 5 menit sebelum upacara pantukhir itu, penentuan akhir itu kan. Dirubah barisannya, ternyata diurut sesuai urutan
Nama. Mungkin itu peringkat lah, Oh, katakanlah peringkat. katakan itu peringkat. Iya, 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 iya. Jadi nama kita tadi yang nggak acak gitu kan, yang perjurusan aja, ini orang hukum, setelahnya jurusan ini di belakangnya. Jadi hukum tuh urutan atasnya gitu kan. Diurutlah per urutan. Tiba-tiba dapat urutan pertama, dan urutan pertama itu harus mimpin Ini urutan pertama ini kodarullah gitu. Yang urutan namanya paling atas nomor 1 itu yang dipanggil, berarti dia katanya Ranking. ada yang bisikin, ada orang awak namanya di sana kan, pengasuh namanya. Weh Wan, iya kan, Ang itu kamu ya. Iya, kan? iya, iya, iya. Ya kasar dikit lah, tapi ya dia nganggap adik kan. Oh, ranking 1 hebat, selamat namanya gitu kan. Apa iya bang gitu kan? Iya, ini ranking ini katanya kan. Weh, alhamdulillah. Oh, sebelumnya Bang belum tahu ini urutan apa Nggak ini dari tahu. 1 sampai Ya, dulu ada feeling berdasarkan pengalaman, memang itu jauh-jauh hari udah diumumin urutan itu. Iya, iya, iya. Nah, tapi sekarang beda gitu kan. Ternyata pas 5 menit mau tampil itu diurutin, kamu ranking 1, disampaikan sama panitianya. Kamu harus bisa mimpin nanti ya pas sidang pantukhir ya. Laporan gimana? Udah bisa nggak? Siap, bisa. Harus bisa dong ya kan. iya, iya, Mau nggak mau nama kita di awal nomor 1. Sebelumnya nggak ada latihan-latihan dulu? Nggak ada latihan, Oh, nggak ada. Pas geladi kan orang lain yang mimpin. Nah, Tapi tiba-tiba karena udah tahu cara-cara triknya. alhamdulillah, karena udah biasa di Mankoto Baru kan, PBB ya kan, di Pramuka ya kan, iya. upacara ya kan. Lanjut. Kita lah yang mimpin, ternyata alhamdulillah kita dapat peringkat 1 di jurusan kita itu. Singkat cerita lulus, pulang kampung ya kan, ke makam ibu ya kan, doa masuk ke pendidikan. Pendidikan itu dimulai tanggal 3 Januari 2023 kemarin. 2023. 2024 ya, 2024 karena ya. tesnya kan akhir 2023. Akhir 2023, saya tuh udah masuk pendidikannya. Nah, pendidikan itu 7 bulan. Alhamdulillah kemarin baru dilantik itu tanggal 22 Juli kemarin di Mabes TNI oleh Panglima TNI. Alhamdulillah kita peringkat 1 nih alumni Mankoto Baru di Angkatan Darat. Jadi semoga nanti ada nih penerusnya dari adik-adik alumni Mankoto Amin, Baru insya Allah. yang bisa jadi terbaik di Angkatan Darat ataupun Banyak. di Angkatan Udara maupun Angkatan Laut, di mana aja, pokoknya semua bagus. Ataupun di cita-citanya masing-masing. Iya. Ya kan? Ya gitulah kira-kira singkatnya Bal. Kalau Masya soal Allah. cita-cita jadi TNI. Masya Allah sing. Apalagi itu nih yang mau udah 4 kali berarti Bang ya. 4 kali. 4 kali. Iya. Jadi jangan sampai pantang menyerah. BTW sekarang Batuk juga nih. udah sampai berapa? Sampai umur berapa Bang? Batas usia maksimum pendaftaran itu? Kalau SEPA PKTNI ini ya kan sumber sarjana ya. Iya, iya. Jadi batas usia itu terakhir sih, sampai terakhir info yang kami dapat sampai 30 tahun. Oh 30. Abang udah sampai? Kalau Abang tahun ini 28 tahun. Oh 2 tahun lagi. Iya. Tapi kan udah alhamdulillah. Alhamdulillah udah lulus Bang Ya, ya. tadinya sih mikirnya gitu sampai umur 30 hajar sampai umur terus. 30. Ya kan? Tapi alhamdulillah Allah kabulkan di tahun kemarin. Oke Bang, nih Bang, karena singkat waktu Bang ya. Ya. Nih ada mungkin tips dan triknya gimana supaya suatu impian kita itu bisa kita wujudkan gitu. Salah satunya nih Abang nih. Sebelum itu Bang, ini baju TNI yang orang pada tahu nih TNI Angkatan Darat. Ya. Tapi Abang bagian apanya sekarang nih? Ah. Lulusnya bagian apa gitu. Jadi di TNI itu ada namanya korps ya kan? Korps. Ya, korps itu ya kecabangan lah, kecabangan masing-masing. Jadi setelah kita pendidikan pertama itu, Ya. kalau seorang perwira itu ada yang namanya korps perwira. Perwira itu kalau di darat itu misalnya ada infanteri ya kan, ada zeni, ada hukum ya kan, ada polisi militer dan lain sebagainya. Nah, kalau Kalau yang bagian Abang Abang nih? sendiri adalah polisi militer. Polisi militer. Polisi militer. Itu yang orang pada tahu tuh perwira, Bang. Ya, perwira. Perwira. Jadi, di TNI itu ada tamtama ya kan, ada bintara, ada perwira. Jadi sumber perwira itu ada dari akademi, yang akademi militer tadi, akademi angkatan laut, dan angkatan darat. Ada yang dari secapa, yang dari diktupa, itu yang dari bintara naik ke perwira. Ada yang dari sepa PK. Ya, kita ini sepa PK. Kalau Bang yang sepa PK. Sepa PK TNI. Oke. Yang Tips tadi Bang and pertanyaan, tips and trick. Tips and trick. Pertanyaannya ngeri sedap ya. Tips and trick. Tipsnya bagaimana dan triknya seperti apa? Iya. Kalau dari saya semuanya bermula dari niat ya kan. Kalau Ustadz kita ngajarkan innama amalu bin niat. Semua berawal dari niat. Nah, kalau kita punya niat, kita berazam dan membulatkan tekad kita, faiza azamta
Fatawakal ala Allah. Kita sudah berazam, sudah punya tekad, kita bulatkan tekad bertawakal sama Allah. Allah yang menentukan. Allah yang itu. menentukannya. Nah, di samping itu kita punya ikhtiar menjalani proses itu ya. Kalau untuk pengen yang khusus pengen jadi TNI ini. Iya. Ini lakukan- bagi yang adik-adik pengen jadi karena TNI gitu. Ini topiknya bersama TNI ya. Iya, bersama Kita TNI. bahasnya kalau yang pengen jadi TNI ya. Iya. Tapi semuanya sih hampir sama, apapun cita-citanya. Bentuklah disiplin, ya kan. Disiplin. Dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil, kemudian jaga kesehatan ya kan. Kalau terutama TNI itu fisik juga sangat diperhatikan ya. Lakukan pembinaan. Nah, tadi Bang, disiplin dari hal yang kecil. Ya, dari hal yang kecil. Untuk fisik Sama juga. kan niatnya kan, disiplin, kemudian pembinaan, peningkatan kapasitas diri. Kayaknya serak-serak nih Bang. Minum dikit Bang, minum dikit Bang. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi peningkatan kapasitas diri ya kalau kita mau jadi TNI ya ilmu-ilmu kemiliteran dipelajari juga lah sedikit banyaknya gitu kan. Sama pelajaran-pelajaran yang udah kita pelajari ya kan akan ada tes akademik, ada Nih, nanti ada yang nanya nih Bang. Pelajaran di sekolah ini masuk nggak? Masuk Bang, ya? masuk. Apalagi pelajaran intelijensi dasar seperti matematika, ada fisika dan lain itu nanti ada. Tuh, bagi yang ingin masuk TNI tapi nggak suka masalah ya, matematik, fisika. Tapi itu dasar, yang dasar aja, ya. Bang. Yakin semuanya pasti bisa, asalkan mau belajar. Kemudian fisik ya kan, kemudian loyalitas ya kan, biasakan mengerjakan sesuatu itu loyal, sungguh-sungguh, perintah sampai tuntas, mengerjakan sesuatu sampai tuntas, biasakan seperti itu. Kemudian kepedulian ya kan, peduli. Jadi ini yang diajarkan juga sama komandan di sana itu kan disiplin, loyal dan peduli gitu kan. Jadi intek angkatan kita gitu. Karena kita menaungi masyarakat juga nanti Iya. Bang ya. Dan jangan lupa berbagi ya kan. Nanti Berbagi kita nggak kalau tahu kan ketika kita biasa berbagi, Allah akan bukakan jalan yang dari arah tidak kita duga-duga seperti itu. Kalau lebih simpelnya berbagi ini seringlah mentraktir teman. Ya. Amin. Habis ini oke lah Bang ya. Bisa. Oke, tadi itu tips-tipsnya Bang. Kalau trik, ini gimana bahasa tip and triknya nih? Ya, Yang trik-trik ketika untuk mendapatkan TNI yang Abang idamkan sekarang kalau ini. triknya sih biasanya kita kalau abang nggak melakukan ini, tapi kalau ini bisa jadikan trik. Jauh-jauh hari lakukanlah medical check up. Cek badan kita semua, kurangnya di mana, apakah gigi, apakah mata, persiapkan. Kemudian pelajari materi-materi seperti biasakan bahas soal psikologi, rekening koran dan lain sebagainya, itu gambar itu kan, itu biasakan. Pelajaran akademik juga jangan lupa. Kemudian sikap, biasakan sikap. Kadang penguji itu ada yang pura-pura bercanda, tapi kita lost gitu kan. Kemudian mendalami karakter kita, latar belakang kita seperti apa, sikap kita gimana. Jadi harus kalau ya mau jadi TNI ya harus sikap seperti itu. Adab Bang ya. Ya, Kalau harus bahasanya siap. adab Nah, ya. kalau ditanya jawabnya siap gitu kan. Ya kira-kira seperti itulah, biasakan seperti itu, maka nanti insya Allah kalau pengen tes TNI mudah-mudahan nanti bisa sharing juga di luar sama alumni-alumni. Ya kan banyak alumni kita, nggak cuma saya yang alumni. Ada yang udah pangkatnya kolonel, alumni Man Kota Baru banyak yang jadi TNI. Banyak. Nah, nanti Bang, kalau sekarang kan waktunya sebenarnya singkat nih Bang. Siap. Tapi kalau misalnya ada adik-adik atau pemirsa setia Madrasah Mandua Kota Padang nih yang menonton ingin ngontak-ngontak dah. Boleh. Nih boleh, atau sosial media Bang. Boleh. Apa namanya nih Bang? Kalau sosial Sosial media biasanya saya pakai Instagram? nama sih nama asli aja, Nama pakainya asli. Irwansyah Kurniawan. Tapi kalau ID-nya tuh @WAWANSQ Quebec. Oke, nanti Wawanski, ada nanti ya. ditampilkan nanti Ya, di kalau deskripsi. Ya WA ada lah sama Iqbal kan, WA kan. Oke, nanti kita sharing-sharing aja. Iya, boleh. Tinggal Kalau mau angka-angka aja. sharing-sharing boleh. Nggak apa-apa ya kan, siapa tahu ada yang bisa meneruskan, yang punya cita-cita yang sama dengan kita. Bisa dibantu juga Ya, dikit-dikit. mudah-mudahan. Oke, adik-adik ya, semua rekan-rekan yang sekarang proses dalam keinginannya menjadi TNI ataupun angkatan dinas yang lainnya, tapi sekarang kita fokusnya pada TNI. Ya, itulah beberapa trik dan tips dari abang kita, Bang Irwansyah, yaitu Pak tamat dari Mandua Kota Padang Panjang ini tahun 2015. Dan diterima pada tahun Di SPAPK di SPAPK ini dilantiknya 2024. 2024. Kemarin. Berapa tahun kira-kira tuh Bang?
apanya? Nunggunya. Iya, dari 2015, 2015 9 tahun. 9 tahun Bang ya. 9 tahun, bayangkan 9 tahun. 9 tahun dinamika, Jangan ya. pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Itulah mental laki-laki itu. Oke, pemirsa setia Mandua Kota Padang Panjang, dimanapun Anda berada, mungkin karena waktu yang telah membatasi, Bang. Semoga lain kali kita bertemu lagi. Insya Allah. Dan dengan tema yang berbeda, dengan pengalaman yang jauh lagi berbeda. Amin. Ditambah. Dan itu saja. Mungkin jika ada yang rekan-rekan ingin menanyakan sesuatu hal pada abang kita, Bang Irwan, nah nanti di mana Bang? Di situ Bang? Oke, di situ. IG abangnya ada di sana, nanti kita tag. Boleh di follow ya, nanti insya Allah di follow back sama abangnya. Insya Allah, ya. Baik, itu saja dari kita. Mungkin kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita cukupkan. Lapaskan hamdallah, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallah, humma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iqbal Malasardi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, syukron, terima kasih.